Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tempat jualan online bisnis di Indonesia. Nah, saya sudah membuat rangkuman 5 tempat untuk berjualan online bisnis di Indonesia. Apa saja itu? Tunggu sesaat lagi dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share video-video saya. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Halo, ketemu lagi dengan saya dalam pembahasan 5 tempat berjualan online di Indonesia. Yang pertama, marketplace. Marketplace ini sebenarnya kalau bahasa Indonesianya artinya pasar. Cuman tentu yang dibahas di sini bukan pasar biasa ya, yang pasar tradisional, tetapi adalah pasar yang dilakukan secara online atau kita sebut juga sebagai online marketplace. Online marketplace seperti kita tahu sama seperti pasar, berarti ada yang berjualan dan ada yang membeli, tetapi platformnya dengan menggunakan media internet. Nah, dan bedanya lagi di sini ada pihak ketiga yang mengelola. Ya, sama seperti pasar juga ada pihak ketiga yang mengelola ya, misalnya seperti PD Pasar Jaya. Nah, di sini berarti pihak ketiga yang mengelola contohnya adalah seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Nah, mereka inilah pihak-pihak yang mengelola dari penjualan di online marketplace yang ada di Indonesia. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai marketplace yang ada di Indonesia dapat dilihat pada card di atas ini ya. Dan juga mengenai top 10 e-commerce yang ada di Indonesia juga akan dibahas di dalam video tersebut. Yang kedua adalah Facebook. Facebook memiliki fitur yang cukup lengkap. Selain dari marketplace itu sendiri, dia juga memiliki fitur seperti fanpage ya, dan kemudian grup. Nah, fanpage dan grup ini bisa digunakan untuk melakukan brand awareness ya, atau kemudian selangkah selanjutnya disebut dengan funneling. Nah, funneling itu sebenarnya berasal dari kata funnel bahasa Inggris yang merupakan corong ya, seperti kayak corong minyak yang bentuknya seperti ini ya. Artinya mendorong dari jumlah yang sedemikian banyak kemudian menjadi mengecil di bagian bawahnya ya. Akan ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, funneling ini gunanya untuk memberikan awareness atau perhatian bahwa kita punya produk, kita punya jasa, kita punya merek, kita punya toko. Hey, ayolah pada ngerti, ayo pada ngerti. Nah, itu brand awareness. Nah, funneling ini memiliki 4 tahap yang lazim juga atau populer dikenal dengan AIDA. Yang pertama adalah awareness atau pemahaman atau pengertian sehingga orang paham, mengerti, terkenal. Yang berikutnya adalah interest atau minat sehingga kemudian orang berminat. Setelah tahu, kemudian mereka akan berminat dan pengen tahu lebih lanjut, mencari informasi lebih lanjut. Yang ketiga adalah decision. Nah, setelah mencari tahu lebih lanjut, mereka bisa memutuskan untuk melakukan pembelian ya. Dan yang terakhir adalah action. Action adalah di mana calon customer atau calon kandidat customer tersebut melakukan pembayaran. Jadi transaksi sudah dilakukan. Nah, ini namanya funneling dengan konsep AIDA. Nah, di Facebook dengan adanya fanpage dan grup, maka kita bisa melakukan brand awareness ya, bahwa eksis ya, bahwa toko kita eksis, bahwa merek kita eksis, bahwa brand kita tuh eksis atau ada. Nah, kemudian kita memberikan edukasi, memberikan informasi yang lebih mengenai produk-produk kita sehingga calon customer menjadi lebih ingin tahu lebih lanjut mengenai produk atau jasa-jasa kita, dan dia bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut kepada misalnya ada customer service yang kita sediakan, dan berikutnya bisa melakukan decision, kemudian action. Nah, di marketplace Facebook ini bisa dihubungkan ke dalam Facebook fanpage tersebut. Nah, ini akan ada pembahasan berikutnya pada webinar yang akan diadakan pada Kamis. Ada di card-nya di atas ya, insya Allah nanti akan kami adakan
pada tanggal 20 ya, pada tanggal 20 Agustus 2020. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sosial media juga yang saat ini hits juga, yaitu Instagram. Tapi Instagram ini memiliki fitur yang lebih terbatas dibandingkan Facebook ya, walaupun dia juga sudah memiliki IGTV sekarang, di mana kita bisa membuat promosi produk atau brand awareness produk dengan menggunakan video selain dengan gambar-gambar saja. Nah, cuman di sini sistemnya berbeda, kita harus menyediakan konten berupa foto ataupun video dan menyelipkan hashtag. Ya, lagi-lagi sama mirip seperti Facebook. Di sini kita bisa melakukan branding terhadap suatu produk atau jasa dan melakukan funneling. Ya, hanya bedanya di Instagram tidak ada marketplace, jadi fiturnya tidak selengkap Facebook. Dan yang berikutnya nomor 4 adalah YouTube. Seperti kita tahu, YouTube adalah penyedia video ya terbesar saat ini dengan database paling komplit terhubung kepada Google Database sebagai gudang database terbesar di dunia. Jadi keuntungan kita melakukan promosi atau brand awareness di YouTube ini adalah karena database-nya terhubung dengan Google. Jadi kalau melakukan searching keyword ya, apa yang ada di Google dan apa yang ada di YouTube itu akan terkoneksi lebih lanjut, sehingga kemungkinan besar customer bisa menemukan video-video kita lebih baik lagi. Ya, tergantung pengaturan dari SEO atau Search Engine Optimization. Nah, yang kelima adalah Google AdWords. Google AdWords ini kalau kita searching di Google itu akan muncul ada tulisan ad ya. Nah, itu berarti link tersebut sudah melakukan advertising atau memasang iklan di Google AdWords ya. Nah, tentu kalau memasang iklan ya harus membayar ya. Harus membayar sehingga pada waktu kita memasukkan kata kunci tersebut diharapkan link kita akan muncul yang paling atas. Nah, kalau munculnya paling atas atau at least pada page pertama, maka diharapkan customer atau calon customer akan mengklik brand kita atau mengklik toko kita ya. Nah, inilah kegunaan dari Google AdWords. Nah, setelah ini akan saya beri ilustrasi sedikit mengenai masing-masing tempat jualan bisnis online di Indonesia. Oke? Halo semua, di sini saya ingin menunjukkan 5 tempat berjualan online di Indonesia sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya. Jadi ini adalah contoh marketplace di mana ada penjual. Ya, sebagai contoh di sini misalnya dia memberikan jasa konstruksi dan di sini ada pembeli yang membeli melalui komputer ya dengan cara online. Jadi pembeli akan menghubungi penjual yang dilindungi oleh pihak ketiga. Jadi baik penjual maupun pembeli mereka harus mendaftarkan dirinya di pihak ketiga. Sehingga transaksi yang terjadi, pembelian maupun penjualan itu ada di dalam pengawasan dan pelayanan dari pihak ketiga. Contoh pihak ketiga di sini adalah Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada. Ini adalah beberapa contoh dari marketplace. Untuk Facebook memiliki beberapa fitur yang cukup lengkap untuk berjualan. Yang pertama, Facebook Marketplace. Dia untuk berjualan online. Seperti biasa, seperti namanya marketplace online yang lain, ada penjual dan ada pembeli. Kemudian Facebook Fanpage untuk memberikan brand awareness agar pelanggan atau calon pelanggan mengetahui keberadaan brand atau produk atau jasa kita. Jadi tahu bahwa kita tuh eksis atau ada. Kemudian Facebook Group untuk mengumpulkan pelanggan atau calon pelanggan dengan minat yang sejenis. Kemudian ada Facebook Messenger untuk berkomunikasi secara personal antara pembeli dan penjual. Ya, jadi Facebook memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Di sini ada konsep funneling yang dilakukan oleh Facebook, yaitu AIDA. Konsep AIDA yang pertama awareness, dia menjaring market potensial, kemudian interest atau minat, menjaring siapa-siapa yang sekiranya dapat diprospek atau
tindak lanjuti lebih lanjut, kemudian ada decision atau desire, beberapa menyebutnya juga desire, kita lakukan prospek ya, kita tindak lanjuti sehingga menjadi action dan melakukan transaksi pembayaran menjadi customer kita. Nah, ini adalah para calon pelanggan atau pembeli yang potensial yang harus terus kita amati dan kita tindak lanjuti. Kemudian tempat berjualan online yang berikutnya, nomor 3 adalah Instagram. Instagram menyediakan fitur-fitur seperti Instagram Feed, Instagram Story, Instagram TV. Hanya saja dia bermain betul-betul di konten dan hashtag, berguna untuk branding produk dan brand awareness. Instagram ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya landing page. Ya, biasanya landing page ini tempat untuk melakukan action, atau sering juga disebut sebagai CTA, Control to Action. Konsep yang digunakan juga sama seperti AIDA tadi, funneling AIDA. Nah, ini ada contoh landing page. Biasanya kalau di Facebook, misalnya ada suatu brand tertentu, ABC ya misalnya. Ini kalau kita klik see more, di sini ada see more, maka akan muncul ke halaman web berikutnya sebagai landing page ya. Ini untuk melakukan chat dengan WhatsApp tertentu. Sehingga baru di situ dilakukan transaksi. Kemudian untuk YouTube, YouTube ini memiliki konten yang cukup bervariasi ya, yang tentu saja dalam bentuk video. Di situ bisa untuk hiburan, bisa untuk informasi maupun review produk. Keuntungan dan kelebihan dari YouTube, database-nya terhubung dengan database Google, bahkan hampir sepenuhnya identik dengan situs dari perusahaan induknya yaitu Google. Akun di kedua situs itu terhubung sehingga algoritma penelusuran bisa cocok satu sama lain. Google memberikan hasil video ke YouTube sebelum situs hosting ke video lainnya. Jadi prioritas pertama untuk video akan langsung terhubung dengan YouTube. Nah, ini adalah salah satu keuntungan karena Google merupakan gudang database terbesar di dunia saat ini ya. Nah, ini sebagai contoh, kalau saya searching roti kepang coklat atau coklat love bread, ini salah satu video yang ada di dalam channel saya, maka dia akan, kalau saya tulis di Google Database, maka dia akan memberikan hasil video di YouTube saya. Ini misalnya ya. Ini adalah salah satu hasilnya. Ini beberapa video-video lain juga akan dimunculkan oleh dia. Kemudian yang kelima, tempat berjualan online. Sebenarnya ini merupakan iklan ya, Google AdWords atau Ads ini merupakan iklan, tetapi ini sangat berguna untuk menampilkan produk kita atau produk atau jasa atau brand kita berdasarkan hasil search yang kita tulis keywordnya. Nah, dan keuntungan lainnya, pengiklan hanya membayar jika ada yang mengklik pada link tersebut. Jadi kalau tidak ada yang mengklik, maka pengiklan tidak perlu membayar. Dan juga pengiklan dapat menentukan budget atau anggaran yang diinginkan per klik. Nah, ini sebagai contoh, kalau saya search, misalnya kata kuncinya Fitriholics, maka di sini akan muncul, ini contoh yang tanpa Google Ads ya, akan muncul di sini. Oke. Sedangkan yang Google Ads akan muncul dengan kata-kata ads seperti ini. Keuntungannya adalah dia menampilkan tampilan di halaman yang relatif awal ya. Di contoh ini ditampilkan di halaman kedua, ya karena ini tergantung pay per click. Makin mahal pay per click yang mampu dibayarkan, maka makin awal dimunculkan di halaman pertama. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, gimana penjelasannya tadi? Mudah-mudahan sekarang udah lebih jelas ya, apa-apa saja yang bisa digunakan untuk berjualan online dan yang sering digunakan dan terkenal dipakai di Indonesia. Tadi seperti sudah saya jelaskan, ada marketplace, ada sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan juga ada Google AdWords yang bisa dipakai untuk beriklan. Nah, begitu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, and bunyikan tanda loncengnya. Dan sampai ketemu lagi di video-video saya yang berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.